Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa kembali dalam perenungan firman di hari Senin, channel YouTube GKI Stadion. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah bangunkan kami dari istirahat semalam dan Kau beri kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari ini, sebuah kehidupan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami untuk kami dapat hidup memuliakan Tuhan. Berkatilah dengan firman Tuhan hari ini supaya kami dapat menjalani hidup dengan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan Amsal 27 ayat 17. Satu ayat saja, sebuah ayat yang familiar, yang sangat terkenal, berbunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengandung hikmah yang mendalam tentang pentingnya hubungan antar manusia dalam membantu satu sama lain tumbuh dan berkembang. Analogi besi yang menajamkan besi menggambarkan bagaimana kita sebagai individu dapat saling mempengaruhi dan memperbaiki diri melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam hidup ini kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus berinteraksi dengan sesama manusia. Baik itu dalam lingkungan keluarga, pertemanan, atau pekerjaan, kita memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi dan memperbaiki satu sama lain. Seperti besi yang menajamkan besi, kita juga dapat menjadi alat untuk memperbaiki, menguatkan, dan meningkatkan kualitas hidup orang lain. Namun penting untuk diingat bahwa analogi ini tidak hanya berbicara tentang mempengaruhi orang lain secara positif, tetapi juga memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Ketika kita saling menajamkan sesamanya, kita juga akan tumbuh dan berkembang sebagai individu. Melalui interaksi dengan orang lain, kita dapat memperoleh pemahaman baru, ide-ide segar, dan perspektif yang lebih luas. Dalam hubungan yang sehat dan saling mendukung, kita dapat mengasah kemampuan, mengatasi kelemahan, dan menjadi lebih baik dalam hal-hal yang kita lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, seperti halnya dengan mengasah besi, proses ini tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang ketika kita bersentuhan dengan orang lain, mungkin ada konflik, gesekan, atau ketidaksesuaian. Namun penting untuk diingat bahwa melalui tantangan dan konflik inilah kita dapat tumbuh dan belajar. Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau perselisihan, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk saling memperbaiki dan meningkatkan pemahaman kita. Dalam hidup, tidak ada yang bisa berkembang dan mencapai potensi penuhnya tanpa bantuan, dukungan, dan pemahaman dari orang lain. Kita perlu menerima bahwa kita saling membutuhkan, dan dengan demikian kita harus menjadi sumber inspirasi, dorongan, dan pertolongan bagi sesama. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang dapat menajamkan sesamanya. Dengan memberikan dukungan, motivasi, dan kebaikan kepada orang lain, kita tidak hanya membantu mereka tumbuh, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk pertumbuhan pribadi kita sendiri. Melalui hubungan yang penuh kasih, saling memberi, dan saling peduli, kita dapat menciptakan perubahan positif yang berdampak luas dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu begitu real, nyata, dan sesuai dengan kebutuhan kami. Kami menghadapi banyak orang dalam kehidupan kami, dan sebetulnya dari situ kami dapat saling mengasah, saling memberi pengaruh yang positif. Tetapi kami juga mohon kewaspadaan diri supaya kami tidak dipengaruhi secara negatif. Kami juga semakin kuat di dalam memberi pengaruh secara positif kepada orang lain di sekitar hidup kami, di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan juga gereja. Kami bersyukur kami memiliki cross kelompok kecil. Sebagian besar anggota gereja kami memiliki sebuah kelompok kecil untuk bertumbuh. Bila melalui interaksi itu, melalui komunikasi yang saling membangun
kami boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian, cinta kasih kami satu dengan yang lain, dan kami bisa mempengaruhi dunia ini dengan kehidupan kami yang baik. Terima kasih, berkati kehidupan kami hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan, biarlah kami bisa berinteraksi dengan orang lain, memberi pengaruh yang positif, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya dan juga di dalam kepribadian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.